Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang mahasiswa fotografi yang ingin lulus diberikan sebuah kamera dari dosennya, namun bukan sebuah kamera biasa. Setiap orang yang difotonya malah mati mengenaskan. Apa yang terjadi dengan kamera itu, dan bagaimana pula hal ini bisa terjadi? Langsung kita bahas di alur cerita SLR 2022 selengkapnya. Dan seorang mahasiswa fotografi sedang memperlihatkan hasil fotonya kepada dosen pembimbingnya yang bernama Aim. Namun Aim menilai karya dan seperti foto untuk majalah. Aim biasanya lebih memilih seseorang yang memang berjiwa seniman. Foto seperti itu baginya bisa difoto siapa saja, dan tak bisa membuat Dan lulus. Dari itu, Aim menyuruh Dan datang ke rumahnya hari Minggu. Setelah itu, Dan menjumpai Nam temannya, sesama mahasiswa fotografi. Nam sendiri dibimbing oleh dosen yang lain. Di sini terlihat sepertinya Dan menyukai Nam. Terlihat dari Nam yang menjadi model dari foto Dan. Hari ini adalah hari ulang tahun Dan. Malam itu, Nam bersama rekan mereka Grit merayakan ulang tahun Dan. Setelah berfoto-foto, Nam dan Grit memberitahu kalau mereka telah lulus dan mendapat beasiswa ke New York bulan depan. Dan terlihat sedikit sedih. Namun dia menghibur kedua rekannya dengan bilang jika tugasnya diterima, dia juga akan ke New York. Mendengar itu, kedua temannya jadi semangat. Tapi tetap saja masih ada keraguan di wajah Dan. Setelah pulang, ibunya menelpon Dan untuk menyuruhnya datang ke ulang tahun paman Dan Sabtu depan. Tibalah hari Minggu. Sesuai janji, Dan datang ke rumah dosennya Aim. Dia disambut oleh Kek asisten Aim. Kek bilang, belum pernah ada murid Aim yang disuruh datang ke rumahnya. Ini baru pertama kali. Jadi pastinya Aim menilai Dan memiliki potensi. Di dalam, Dan melihat sebuah lukisan seperti lubang hitam dari karya Aim. Aim bilang, lukisan itu untuk pamerannya bulan depan di Galeri Tillman, New York. Mendengar itu, Dan terdiam, karena dia sangat ingin ke New York bersama teman-temannya. Aim pun menyuruhnya duduk dan bertanya apa topik yang akan dikerjakan Dan. Dan bilang topiknya adalah bukti. Dari fotonya nanti, dia ingin mengisahkan para olahragawan atau pekerja yang kurang diunggulkan namun berniat untuk membuktikan ke dunia kalau mereka bisa. Topik ini sama seperti keadaan Dan sekarang yang ingin membuktikan kalau dia bisa berhasil lulus. Dan bilang dia akan menggunakan kamera pemberian ibunya. Aim cerita ketika dia di New York, dia memilih sebuah kamera yang digunakan pada saat tugas akhir. Aim bilang setelah objek ditemukan, kamera itu dapat melakukan apa saja. Aim menyuruh Dan mencoba kamera itu untuk tugasnya. Dan pun penasaran dan mengabaikan kamera ibunya tersebut. Aim meminta Dan menggunakan itu untuk memotret 7 orang dalam 14 hari ke depan. Aim juga berjanji, jika Dan berhasil, dia akan mencalonkan Dan untuk beasiswa ke New York. Mendengar itu, Dan semakin bersemangat. Saat keluar, Kek memberikan support ke Dan agar lebih semangat juga. Setelah itu, Dan pun segera menargetkan seorang difabel, atlet balap kursi roda bernama Bom sebagai model fotonya. Saat dia ingin memfoto, terlihat ada kejanggalan. Setelah acara latihan itu selesai, Dan mencoba memfoto Bom sekali lagi dengan jarak yang lebih dekat. Penampakan itu membuat Dan bingung apakah dia sedang berhalusinasi. Di situ Dan ditemani Grit, dan pun lanjut memfoto Bom. Setelah memfoto, Nam datang menyapa Dan. Nam tanya itu kamera siapa, dan bilang dia diberi dosen Aim. Di sini mereka terlihat membahas masalah asmara mereka. Grit terlihat cemburu memandang mereka. Setelah itu, Dan pun pergi untuk mencetak hasil fotonya. Malamnya, Grit mengajak Nam ke toko temannya Rods, penjual batu antik. Grit melihat sebuah batu yang dikatakan Rods sebagai batu kehidupan dari Rusia. Batu itu dapat menangkap roh dan mengusir setan. Rods juga menunjukkan batu pengampunan yang bila dipakai wanita akan menjadi baik kepada Grit. Grit pun membeli batu itu. Saat akan pulang, Grit memberikan batu pengampunan tadi kepada Nam. Nam langsung menebak kalau Grit ingin jadian kembali. Di sini kita tahu kalau mereka pernah pacaran. Grit meminta maaf atas kesalahannya dahulu yang kilaf dengan wanita lain saat minum-minum. Nam sudah melupakan itu, tapi sekarang dia hanya mau mereka berteman. Grit langsung tanya apa Nam suka dengan Dan. Nam mengiyakannya, tapi dia minta Grit tak boleh marah. Grit meminta agar Nam tetap menyimpan batu yang dibelinya mahal itu. Nam pun menerima dan menyimpannya. Di sisi lain, Bom diminta pelatihnya untuk berlatih lebih keras lagi. Setelah pelatihnya pergi, Bom melihat foto dirinya bersama anaknya. Semua usaha yang dilakukannya hanya demi anaknya. Saat itu, Bom mendengar suara-suara aneh.
Perasaannya mulai tidak enak. Paginya saat keluar dari rumah dan melihat seorang pengemis yang sedang makan. Dan pun iseng memfotonya karena bisa menjadi bahan tambahan di karyanya. Setelah itu Dan langsung menjumpai Aim. Dia memperlihatkan hasil foto-fotonya terhadap bom. Aim bilang hasil foto Dan bagus. Dia meminta Dan melanjutkan lagi sesuai permintaannya yaitu 7 orang dalam 14 hari. Dan pun pergi dengan senang hati. Dan melanjutkan tugasnya untuk memfoto pasutri pemilik restoran yang cukup lama. Dan pun memfoto istri pemilik restoran itu. Namun saat memfoto suaminya, terjadi sesuatu. Nam menyapa Dam yang terdiam. Nam bilang dia tahu Jan pernah memakai kamera itu. Dan terkejut, karena dia tahu Jan adalah murid yang meninggal karena serangan jantung. Saat itu Nam mendapat telepon dari Grit yang mengabari bom telah bunuh diri. Nam pun mengabari itu ke Dan. Saat melihat foto kematian bom, Grit merasa aneh. Bagaimana seorang difabel bisa panjat di dekat kipas angin untuk bunuh diri? Nam berpikir apa yang dikatakan Grit benar. Malamnya di rumah pemilik restoran tadi, si istri seperti mendengar sesuatu di atas. Dia pun naik ke atas. Di sisi lain, Nam mencari akun Facebook Jan untuk mencari tahunya lebih dalam. Statusnya tertulis, aku hanya ingin ini berakhir. Terlihat teman Jan bernama Rin menulis pesan sedih ke Jan. Jika Jan tidak terobsesi dengan skrip, mereka pasti masih bersama. Nam pun menghubungi Rin untuk bertanya-tanya tentang Jan. Paginya di hari Sabtu, Dan datang ke ulang tahun pamannya yang sedang sakit. Dan datang bersama ibunya. Pamannya kecewa karena Dan memilih jurusan fotografi, karena ibu Dan dulu juga begitu. Belajar piano lalu berhenti. Ibu Dan sedikit kecewa dikatakan kurang berusaha dan gagal. Ibu Dan pun keluar dari ruangan itu. Setelah itu, pamannya yang berulang tahun itu meminta Dan untuk memfotonya sambil memperlihatkan keahlian Dan. Dan pun mengambil kameranya dan akan memfoto paman berserta keluarganya. Di sini terlihat bagian tangan dan bagian telinga Dan seperti mengalami penyakit kulit. Dan tak jadi memfoto karena ibunya tidak ada. Dia pun keluar untuk memanggil ibunya. Di situ terlihat ibunya sedang termenung melihat seorang anak gadis yang bermain piano. Ibunya bilang apa yang dikatakan paman Dan benar. Jika ingin sukses, kita harus mendedikasikan waktu kita untuk apa yang kita kerjakan. Masalahnya, hidup kita juga butuh waktu untuk orang-orang terdekat kita agar semangat tetap ada. Setelah itu, ibunya pun masuk ke ruangan si paman. Dan yang melihat gadis bermain piano itu, tak membuang kesempatan untuk memfotonya juga. Saat akan memfoto kedua kali, dan melihat dua orang yang tidak asing. Jan terbangun setelah dari acara pamannya itu. Saat melihat ke cermin, dan merasa aneh melihat tangannya terluka seperti sakit kulit. Malamnya, lagi-lagi Dan bermimpi. Dia bermimpi istri pemilik restoran yang membunuh suaminya. Dan si suami pun membalas membunuh si istri. Ketika terbangun dan memandang kamera pemberian Aim itu, dia pun menjumpai dosennya tersebut dan bertanya tentang kamera yang menghantuinya itu. Aim bilang Dan hanya stres karena ingin lulus. Namun Dan menyela karena memang sudah ada yang tewas setelah dia memfoto. Aim bilang ini tidak ada hubungannya. Dia meminta Dan untuk tetap semangat. Saat akan kembali, Nam ternyata mendatanginya. Nam meminta Dan untuk tak memakai kamera itu lagi, karena pemiliknya yaitu Jan sudah tiada. Dan dengan kasar menjawab ini tidak ada hubungannya. Nam merasa Dan menjadi berbeda. Kemudian Nam menjumpai Rin temannya Jan. Rin memberikan buku catatan tugas Jan dan cerita kondisi Jan memburuk saat terobsesi dengan tugas akhir. Dia terus menggunakan kamera yang diberikan dosennya. Setelah mendengar itu, Nam buru-buru ingin mencari Dan. Dan sendiri diajak Grit untuk melihat Porsche sumber pendanaan fotografi, mini fotografi teman para selebriti, dan Ten otak dari tim fotografer profesional mereka. Dan bilang orang kaya bisa melakukan apa saja tanpa berjuang. Grit merasa aneh mendengar jawaban Dan. Setelah Dan pergi, Nam menelpon Grit untuk mengabarkan ada masalah dengan kamera Dan. Mereka pun bertemu untuk mengecek buku catatan tugas Jan. Mereka langsung mengecek orang-orang yang difoto Jan ternyata memang telah mati semua. Nam juga melihat artikel tentang kitab setan. Terlihat sebuah gambar seperti mata dan juga monster mengerikan bernama Mammon yang dipercaya memberikan harta benda ke pengikutnya. Di sisi lain, Dan memfoto 3 fotografer terkenal itu. Dia pun mencuci hasil foto ketiga orang itu. Dan di tempat lain, 3 fotografer tersebut sedang berkumpul. Dan tak berapa lama, masing-masing dari mereka mulai dihantui. Mereka kembali berkumpul di atas gedung untuk melakukan sesuatu.
Besoknya Nam dan Grit mendatangi Dan untuk mengabarkan ketiga fotografer itu tewas, termasuk suami istri pemilik restoran. Dan nggak percaya kameranya yang membunuh. Nam bilang Jan juga meninggal setelah memakai kamera ini. Saat itu Dan mendapat panggilan dari ibunya. Sekejap Dan terdiam. Nam langsung mengambil kameranya untuk bertanya ke dosen Aim. Mereka bertiga pun sampai di kediaman Aim. Nam langsung bilang 6 orang yang difoto Dan meninggal semua. Aim nggak percaya itu disebabkan kameranya. Untuk membuktikannya, dia menyuruh Nam memfotonya. Aim pun berdiri di depan lukisannya. Tak lupa dia pun membuka kacamatanya. Nam pun bersiap memfoto. Film fotonya habis. Ternyata Nam tadi terdiam karena melihat lukisan itu. Dia segera keluar dari ruangan. Grit bersama Dan menyusulnya. Nam bilang ada yang tidak beres dengan lukisannya. Nam ingin membuang kamera itu. Namun Dan mengambilnya dan segera pergi meninggalkan mereka. Dan menuju ke rumah sakit. Ternyata ibunya menelpon tadi untuk mengabari pamannya yang koma. Kondisi pamannya sekarat. Dan diminta untuk mengucapkan perpisahan. Setelah meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya dan mengingat tugasnya dari Aim untuk memfoto satu orang lagi. Dengan tega dan tak membuang kesempatan untuk memfoto pamannya yang sekarat. Dan gagal mendapat yang ketujuh karena pamannya keburu meninggal. Setelah di rumah, Dan merasa stres dengan keadaannya. Dia merasa dihantui oleh korban-korban dari kameranya. Dia pun menghancurkan foto-fotonya. Dan terbangun karena panggilan dari Nam. Saat itu, Dan dikagetkan dengan kameranya yang baik-baik saja. Dia pun segera membuangnya. Saat kondisinya semakin memburuk, Cake datang menanyakan kondisi Dan. Ternyata dia datang malah untuk mengembalikan kamera yang dibuang itu. Lagi-lagi kamera ada di kamarnya. Dan yang sudah merasa bersalah, berencana untuk mengakhiri hidupnya. Tapi saat itu ada pesan masuk dari temannya, seorang model yang minta difoto. Dan pun menyetujuinya untuk memfoto besok. Besoknya model itu pun bersiap untuk difoto Dan. Terlihat Dan sudah tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi. Tapi sebelum foto, Nam datang dan menghentikan tindakan Dan. Dia menyuruh model itu untuk pergi. Sekarang Nam menyuruh Dan memfoto dirinya. Di sisi lain, Aim seperti membaca mantra untuk mempengaruhi Dan. Mantra inilah yang membuat Dan sebelum bunuh diri menerima tawaran model tadi. Dan berusaha menghentikan dirinya. Namun pengaruh itu cukup kuat kepadanya. Aim gagal mempengaruhinya dan menjadi merasa sedih dengan keadaannya. Dia tak punya niat untuk membunuh, namun ada pengaruh yang membuatnya seperti ini. Mereka berusaha menenangkannya dan berencana untuk membantu Dan. Ternyata lukisan itu berarti lubang kegelapan. Saat Nam sibuk mencari tahu dan melihat seorang pengemis yang kemarin difotonya. Dia kaget pengemis itu masih hidup dan bilang ke teman-temannya kalau dia sempat memfoto pengemis itu saat makan. Dan pun mengecek fotonya, dan ternyata seorang gadis yang bermain piano juga tidak mati. Itu karena mereka tak melihat saat Dan foto. Grit pun mengajak mereka meminta bantuan Roach temannya. Roach bilang, kamera itu memang digunakan untuk membunuh orang. Dan Aim adalah pelaku pemuja iblis yang meminta pengorbanan 7 jiwa dari setiap mangsa pengguna kameranya. Jika tak dapat 7, maka pengguna kamera akan menjadi korbannya. Jika besok adalah hari ke-7, maka disitulah gerbang neraka dibuka. Dan dalam bahaya. Roach memberikan jimat untuk melindungi Dan. Dia juga menyuruh Grit menyimpan batu kehidupan yang dapat menangkap roh. Besoknya mereka mendatangi tempat di mana Aim sedang melakukan pameran. Saat itu Dan berencana untuk memfoto Aim untuk membunuhnya. Para pengunjung sangat ramai melihat galeri lukisan Aim. Mereka bertiga pun menyelip di tempat itu dan mulai bersiap untuk mengambil foto. Beberapa kali dia gagal memfoto Aim dan pun mencoba sekali lagi. Dan Ternyata kedatangan mereka sudah diketahui, dan pun kembali mencoba, dan akhirnya Dan mendapat foto Aim. Mereka pun buru-buru untuk mencuci foto itu, dan setelah melihat hasilnya, ternyata Aim tak melihat kamera, tapi naasnya Grit yang melihat kamera dari pantulan cermin. Mereka menjadi bingung karena Grit dalam bahaya. Grit merasa melihat monster, dan memberikan jimatnya kepada Grit. Sekejap Grit pun menjadi tenang. Sekarang sudah pukul 11:30 malam. Waktu mereka tinggal sedikit. Mereka juga merasa jimat dari Roach sepertinya bekerja dengan baik. Tapi bagaimanapun, mereka belum bisa menjamin keselamatan Grit.
dan pun berencana untuk mengakhiri ini semua. Dia pun menuju ke lukisan lubang hitam Aim dan berencana untuk mengorbankan dirinya, dan pun bersiap untuk memfoto dirinya sendiri. ทำไมทำแบบนี้ Aim kembali mempengaruhi Dan untuk mengejar cita-citanya. Dia terus mendekati Dan, namun Dan ternyata mempunyai rencana lain. รออาจารย์เข้ามาไงครับ ผมติดหวังในตัวคุณมากแดน Setelah berhasil memfotonya, Dan segera berlari untuk mencetak foto. Aim dan Cake tidak tinggal diam, Dan pun langsung bertemu kedua temannya untuk mencuci foto di pameran itu. Namun mereka dikejutkan oleh sesuatu di depan pintu. Setelah masuk ke sebuah ruangan, mereka kembali dihantui bom yang menjadi korban Dan. Setelah diatasi Grid, mereka lanjut berlari menuju ke atas. Dan di sini, Ropa Sutri pemilik restoran menghadang mereka. Grid dan Nam diminta pergi selagi Dan mengurusnya. Setelah sampai di depan pintu, Nam dan Grid didatangi Cake lagi. Tapi mereka sudah masuk. Dan sendiri berlari ke ruangan teater dan bersembunyi. Grid dan Nam berusaha menghentikan Cake. Dan berusaha menghindar sedangkan Grid terus melawan Cake. Grid menyuruh Nam pergi. Saat itu juga, Cake hampir membunuh Grid. Jimatnya terlepas dan itu membuat Grid sekarat. Grid menjadi kerasukan dan menyerang Nam. Dan saat itu juga, batu dari Rose bekerja untuk menangkap hantu yang mempengaruhi Grid. Setelah semua roh tertangkap ke batu, Grid pun pingsan. Dari lubang hitam terlihat ada yang keluar dan merasakan hal itu. Akhirnya iblis Mammon keluar di saat terakhir dan udah tidak tahu harus bagaimana. Dan berhasil ditangkap dan diseret oleh iblis itu. Dan di saat itu juga Aim berada di hadapan Dan. 2 menit lagi pas jam 12. Ini membuktikan Dan sudah kalah dan lanjut berlari. Aim tetap mengikutinya untuk menyuruhnya memfoto satu orang lagi agar mewujudkan mimpinya. Terlihat monster Mammon mendekati Dan bilang benar satu orang lagi adalah aku. Dan tersadar di tempat yang gelap. Di situ Aim mengejeknya seperti pahlawan yang bodoh. Ibunya hadir meminta Dan untuk tidak melepaskan mimpinya. Grid juga datang dengan janji ke New York bersama. Dan Nam yang meminta untuk bersama selamanya. Dan pun jadi teringat kalau setelah memfoto Aim tadi, dia telah memberikan filmnya kepada Nam. Dan ternyata, Nam dan Grid telah sempat mencuci foto Aim itu. Lukisan lubang itu pun kembali tertutup dengan Dan yang sudah keluar. Nam dan Grid mendatangi Dan. Mereka berusaha menyadarkannya. Nam dan Grid mulai sedih karena merasa kehilangan Dan. Namun tak berapa lama Dan pun sadar. Mereka pun akhirnya jadi berangkat bersama ke New York untuk mengejar cita-cita mereka. Dan di akhir cerita, kita melihat Grid yang sudah mapan menggunakan kamera milik Aim. Cerita pun berakhir dengan Grid yang menjadi penerus Aim. Jadi, apapun cita-citamu, kejarlah dengan cara yang benar. Asal ada niat dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin untuk digapai. So, semuanya tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap nonton cerita-cerita seru di Scary Stories. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.